Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id, dan di video kali ini saya akan membahas tentang seputar fenomena banyak orang yang mengidentikan atau mengkorelasikan atau menghubung-hubungkan antara badan yang gemuk, badan yang berisi dengan kesuksesan. Jadi banyak sekali yang ngomong ke saya gitu ya, WhatsApp atau bertanya langsung gitu ketika saya telah berhasil menurunkan badan beberapa kilo begitu, terus kemudian bertemu dengan temannya, terus dapat respon, kok kamu sekarang kurusan gitu, lagi banyak masalah ya, lagi ada problem, lagi stres, usaha kamu lagi nggak jalan dan sebagainya gitu. Jadi gemuk itu dianggap sebagai sebuah parameter untuk kebahagiaan atau kesuksesan atau kondisi di mana seseorang itu sedang bahagia, sedang tidak ada masalah, sedang tidak ada suatu hal yang menjadi beban pikiran. Sementara kalau kurusan itu selalu identik dengan stres, selalu identik dengan ada problem, ada masalah, soal kerjaan, omsetnya turun dan sebagainya, atau mungkin lagi ada problem sama pasangan, atau mungkin katakanlah lagi kalau yang masih kuliah atau apa gitu lagi bermasalah sama dosen, ada tugas yang nggak selesai-selesai atau IPK-nya jeblok atau apalah gitu. Jadi banyak sekali orang yang memiliki pola pikir bahwasannya ketika seseorang itu tiba-tiba kurus, tiba-tiba turun beberapa kilogram badannya, tiba-tiba yang tadinya berisi terus kemudian jadi lebih langsing, itu berarti ada suatu permasalahan yang sedang terjadi begitu. Nah, biasanya akan dilanjutkan dengan kekepuan mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan ya, hal itu memang sering kali terjadi di sekitaran kita, tidak terpungkiri hal semacam seperti itu merupakan sebuah hal yang sangat lazim terjadi. Saya pun juga pernah mengalami hal yang kurang lebih sama semacam seperti itu. Dan sebenarnya ya, yang terjadi kalau misalnya hal itu terjadi sebaliknya. Tadinya misalnya katakanlah orang-orang atau Anda sendiri katakanlah yang tadinya punya badan yang cenderung kurus atau langsing terus tiba-tiba gemuk, akan dapat komentar dari orang lain. Komentarnya bisa jadi macam-macam gitu, sekarang enak ya, ini bahagia nih, ini dan segala macam gitu. Nah, ada terjadi sesuatu yang di satu sisi positif, ada di satu sisi yang terjadi negatif. Nah, positif dan negatif ini kan tergantung daripada kita mensikapinya begitu. Tapi ada satu benang merah antara satu hal ini ya, yang tadi yang perumpamaan yang tiba-tiba kurus tadi dengan ada masalah, ada problem dan sebagainya, lagi nggak bahagia, lagi finansialnya lagi kacau dan sebagainya. Dan yang satu lagi diasumsikan dengan berbagai macam hal, lagi bahagia, lagi dapat project bagus, lagi dapat duit banyak dan sebagainya, lagi banyak traktiran dan seterusnya. Nah, dua-duanya benang merahnya itu antara yang satu yang kita anggap sebagai main ya, atau sesuatu yang negatif lah katakanlah, sementara yang satu yang kita klaim sebagai sesuatu yang positif. Dua-duanya memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya yaitu sama-sama dikomentari. Nah, itulah. Jadi mau gemuk dikomentari, mau kurus dikomentari, mau tiba-tiba apapun lah yang terjadi, dan itulah gitu. Jadi setiap manusia ya, ketika kita bersosialisasi akan ada komentar-komentar semacam seperti itu ya, yang tadinya kita nggak pernah ketemu, selang beberapa waktu tiba-tiba kita gemuk, kita dikomentari gitu. Atau mungkin yang tadinya kita sedikit gemuk terus kemudian kita menjalani program diet, menjalani bergabung dengan kita misalnya di dietkalori.co.id, berhasil menurunkan beberapa kilogram dari tubuhnya, jadi lebih langsing, jadi lebih proporsional, dikomentari. Nanti apa gitu, kita yang
lama nggak ketemu terus ada sesuatu perubahan dan sebagainya. Ya hal semacam seperti itu biasanya menjadi suatu hal yang awalnya ya semacam basa-basi, semacam hanya menjadi breaking ice atau ya sesuatu yang sifatnya apa ya, katakanlah awalnya niatannya baik ya untuk membuka obrolan dan sebagainya, tapi itu menjadi kebiasaan dan terkadang bagi sebagian orang, terutama yang bertanya ke saya ini, diambil hati terus kemudian berpikir bahwasanya yang terjadi terhadap diri dia misalnya dalam kasus ini adalah penurunan berat badan itu sebagai sebuah hal yang jelek gitu, seperti itu. Jadi nggak ada kaitannya antara kegemukan atau kaitannya dengan badan yang kurus dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan dan sebagainya. Itu yang membuat ya orang-orang sendiri gitu. Dan soal kebahagiaan, soal kesuksesan itu ya manusia yang lainnya, orang-orang di sekitar kita itu hanya bisa berasumsi, hanya bisa berkomentar, sementara yang benar-benar merasakan itu adalah diri kita sendiri. So, jadi mau dibilang kita lagi stres, mau dibilang kita lagi kacau atau apalah gitu, terserah whatever mereka mau mengatai diri kita seperti apa begitu. Tapi kan yang benar-benar merasakan itu di dalam diri kita gitu. Kita dibilang karena kita kurusan gitu dibilang lagi nggak bahagia gitu, kenyataannya kan dalam diri kita berbahagia gitu. Kita justru sedang enjoy, sedang menikmati kondisi dimana yang tadinya kita terlalu gemuk, overweight, bahkan obesitas, ya sekarang jauh lebih terkendali berat badannya, jauh lebih proporsional, jauh lebih indah dipandang mata dan sebagainya. Atau yang perempuan mungkin lebih seksi, lebih hot dan sebagainya. Nah itu yang sedang kita rasakan gitu, kebahagiaan sebetulnya. So what dengan apa kata mereka dan sebagainya. Bisa jadi mereka sirik karena kita berhasil menurunkan berat badan kita gitu, sementara mereka bisa jadi pengen gitu punya tubuh yang proporsional tapi nggak dapet gitu, atau mungkin sudah mencoba diet, sudah mencoba untuk berolahraga tapi ya nggak bisa kayak yang terjadi terhadap diri kita. Itu bisa saja terjadi hal-hal semacam seperti itu. Jadi stop untuk mengkorelasikan antara gemuk dengan kebahagiaan ya, gemuk dengan kesuksesan, sementara kurus atau langsing sebagai sebuah kegagalan. Tidak ada sangkut pautnya. Kenyataannya kita berada dalam tubuh yang langsing, tubuh yang ideal, tapi kita tetap berbahagia, kita tetap menyenangi, kita tetap nyaman dengan kondisi tubuh semacam seperti itu. Jadi ya sekali lagi bisa jadi mereka jealous, mereka envy, mereka sirik, mereka sedang dalam kondisi yang bertanya-tanya kenapa kita bisa mencapai tubuh ideal semacam seperti itu gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya. Coba deh kalian perhatikan yang terjadi terhadap diri kalian yang katakanlah berhasil menurunkan berat badan. Apakah kalian stres? Enggak gitu. Justru banyak kalau yang lagi stres, lagi nggak bahagia, moodnya lagi jelek, itu malah berat badannya naik gitu, malah jadi gemuk gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang ilmiah, itu bukan suatu hal yang masuk akal. Nggak bisa dipukul rata yang namanya orang sukses itu gemuk, orang lagi ada masalah itu kurus gitu. Nggak bisa semacam seperti itu. Pola semacam seperti itu tuh nggak ada. Itu dibikin-bikin oleh orang-orang di sekitar kita gitu. Dengan itu tadi loh, ya semacam basa-basi, semacam good manner yang jadi kebiasaan yang sebetulnya nggak good gitu, so bad bahkan gitu, sekedar berbahasa basi yang kok kamu sekarang kurusan, lagi stres ya, lagi ada masalah ya dan sebagainya gitu. Nah ya anggap itu sebagai sebuah kalimat pembuka pembicaraan semacam seperti itu gitu. Jadi daripada tidak ada segala sesuatu yang diomongin dan sebagainya, terus nggak usah terlalu serius menganggap itu sebagai body shaming lah apa segala macem gitu.
chill aja lah gitu loh, santai aja gitu menanggapi hal-hal semacam seperti itu, karena manusia ya memang sukanya seperti itu gitu. Pun kita semacam seperti itu sebagai sebuah candaan, sebagai sebuah kalimat greeting, kalimat sapaan, pertanyaan dan sebagainya gitu. Jadi sukses itu tidak bergantung terhadap atau tidak memiliki korelasi terhadap berat badan. Bahkan sekarang jadi tren gitu ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mapan secara finansial begitu sangat memperhatikan kesehatan ya. Mereka sudah merasa bahwasannya investasi itu tidak hanya sekedar nominal berupa uang, kekayaan, properti dan sebagainya. Kesehatan itu juga merupakan suatu bentuk investasi jangka panjang yang luar biasa, yang nanti ketika kita mampu menjaganya dengan baik ya kesehatan tersebut, maka impact positifnya akan banyak sekali terhadap diri kita. Seperti itu ya. Jadi stop terlalu serius menanggapi orang-orang yang mengatakan kok kurusan sih, kok jadi tua sih, kok jadi kelihatan kayak punya banyak masalah dan sebagainya, whatever lah gitu. Just smile aja lah kalau ada yang semacam seperti itu. Namanya manusia, nggak akan lepas dari hal semacam seperti itu. Terlebih lagi kalau kita memang sering bersosialisasi, sering berinteraksi dengan orang-orang lain. Saya rasa itu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, and share. Terus kemudian yang belum subscribe, silahkan terlebih dahulu subscribe YouTube channel ini. Terus ada di bawah ini ada sosial media kami, ada Spotify ya, podcast, ada Instagram, ada Facebook fanpage juga. Silahkan kalian follow masing-masing ya, dan juga fanpage-nya itu silahkan di like ya. Dan sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.